Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat muslim semuanya dan dimanapun Anda berada, juga untuk Ketua PBR Permulaan di seluruh Indonesia. Dan hari ini kita kedatangan Tuan Guru, yaitu Bapak Dr. Andes Dedi Hermanto. Selamat sore Bapak Dedi. Sore, ya. Dan hari ini kita akan membahas yaitu tentang bagaimana sih politik Islam yang ada di negara kita ini, juga pilkada. Dan kita akan segera bertanya oleh Pak Dedi Hermanto tentang politik Islam, dan nanti di sini akan kita dapatkan pencerahan. Oh ya, kira-kira bagaimana Pak Dedi tentang politik Islam ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bicara tentang politik Islam. Apakah Islam itu berpolitik? Ya kan? Hari ini kita bahas satu-satu dulu, apakah itu politik. Ya kan? Jadi politik itu, Pak Jimmy, ya kan? Itu dari mulai kecil, dari mulai kita lahir, setiap manusia itu tidak lepas daripada politik. Karena anak-anak pun, kita masih anak-anak pun, untuk meminta uang, untuk meminta sesuatu keinginan, kemauan kita kepada orang tua kita, kita pasti akan melihat daripada situasi atau suasana kebatinan daripada orang tua kita. Apakah kalau saya minta A, B, C, D, apakah akan dipenuhi dengan kondisi orang tua kita sedang seperti ini, apa segala macam apa, ya kan? Jadi intinya adalah setiap orang itu pasti berpolitik. Apakah itu politik dagang, politik bisnis, apapun lah. Dan untuk kita mendapatkan seorang calon istri pun, untuk mendapatkan juga kita harus berpolitik. Dan kalau tidak berpolitik ya tidak mungkin kita mendapatkan kekasih yang kita cintai atau calon istri yang akan kita miliki. Ya kita harus bersaing kan, seperti itu. Berarti semuanya menggunakan politik. Dengan ada bahasa politik itu, mungkin Pak Dedi tahu apa dari bahasa politik itu? Jadi politik ini diambil daripada yaitu bahasa Yunani, yaitu dari Plato itu sendiri. Politik itu intinya artinya adalah kota atau negara. Dan banyak pengertian-pengertian lain tentang hal politik. Tapi politik secara umum yang saya ketahui dari beberapa sumber atau definisi politik adalah politik itu adalah suatu aktivitas usaha bersama. Aktivitas usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Apa itu tujuannya? Untuk masyarakat yang adil, makmur, gemah, ripah, jenawi, penuh dengan keadilan, ya kan? Nah inilah politik, yaitu memang kita ingin punya tujuan bersama. Betul sekali. Tujuan bersama di tengah-tengah realitas masyarakat yang majemuk, yang berbeda. Ya kan? Jadi dengan masyarakat majemuk yang berbeda, kita dapat mencapai tujuan yang bersama, yaitu dengan kesejahteraan dan keadilan. Betul sekali. Itulah politik. Berarti kan politik itu suatu ilmu yang sangat bagus. Ya, tapi ada pertanyaan lagi dari saya, Pak. Siap. Guru. Siap, insya Allah. Ya. Mungkin pertanyaannya begini. Di Islam itu kan mungkin tidak ada politik ya, dan di Islam itu kan ada larangan politik. Apa betulkah itu di Islam itu ada larangan politik atau diharamkan gitu Pak? Jadi politik itu, Bang Jimmy, ya kan? Jadi politik itu kalau emang itu politik kotor, politik itu jahat, politik itu tidak baik, tidak bagus, ya kan? Apakah perlu kita membuat fatwa untuk haram untuk berpolitik atau bagaimana? Itu suatu hal yang tidak mungkin. Betul. Yang tadi kita bahas di awal, itu politik itu sangat bagus, tujuannya sangat bagus. Mungkin politik itu tidak baik, tidak bagus, itu bukan ilmu politiknya, tapi oknum. Oknum daripada orang-orang yang berpolitik itu dengan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kekuasaan.
Nah itu intinya bicara oknum, ya kan? Tidak semua daripada politikus yang memang dia untuk mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara-cara yang tidak baik, itu seperti itu. Tapi dengan politik ini suatu wujud yang Bagaimana wujudnya? suatu wujud yang menimbulkan, ya kan, dengan memilih mungkin calon pejabat atau menteri, Ya, ya kan. Namun tetapi itu berdasarkan dengan hukum, ya, yang dikatakan yang diutamakan itu adalah pejabat dan menteri yang makmur. iya, iya, Sedangkan rakyat itu kenapa kok tidak makmur? iya, Apakah iya. itu mungkin menimbulkan suatu politik yang tidak baik, Pak? Oke, baik. Sebelum saya menjawab langsung tentang kenapa ini politik ini, justru dengan adanya politik, justru yang sejahtera, yang makmur itu para pemimpinnya, Betul, para pejabatnya, betul, para menterinya. betul. Nah, ini adalah masalah atau penyimpangan dari pada politik itu tersebut, ya kan? Itu oknum yang tadi kita bicarakan. Sekarang Bang Jimmy, yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan daripada cita-cita bersama, kemaslahatan bersama untuk mencapai kesejahteraan adil dan makmur bersama. Bagaimana mewujudkannya dalam segi ilmu politik, dalam segi ilmu politik, ya kan? Dalam segi ilmu politik, ya kan? Jadi untuk mewujudkan itu, untuk kesejahteraan suatu bangsa dan negara, mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus punya pemimpin yang bisa mewujudkan daripada kesejahteraan adil dan makmur tersebut. Dia harus jadi pemimpin. Itu salah satu perangkat untuk mewujudkannya. Perangkat yang kedua adalah pemimpin tersebut juga harus punya wewenang, tanggung jawab. Kalau hanya pemimpin, dia tidak punya wewenang, tidak punya tugas, tidak tanggung jawab, hanya dia udah jadi presiden, udah jadi gubernur, dia santai-santai leha-leha saja, buat apa? Ya kan? Terus yang ketiga adalah selain dia punya wewenang, pemimpin juga itu harus punya kekuasaan, mesti tegas dalam mengatur daripada rakyat dan bangsa ini. Makanya diperlukan TNI dan Polri untuk mengatur rakyat agar tidak kacau balau. Agar tidak kacau balau. Kalau misalkan masyarakat tidak diatur, tidak ada punya kekuasaan, mungkin mereka akan jalan sendiri, melawan dengan pemimpinnya, melawan dengan yang diberikan kekuasaan. Dan yang paling penting adalah untuk mewujudkan daripada kesejahteraan dan keadilan itu adalah legalitas. Jadi pemimpin, presiden, atau gubernur, atau wali kota yang akan memimpin suatu daerah, itu mereka itu harus punya legalitas yang jelas. Betul. Legalitas yang jelas, makanya dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan mengadakan pemilihan kepala daerah, ya kan, pemilu, ya kan. Jadi sementara pemilihan presiden sudah selesai, hari ini kita fokus untuk legalitas dari pemimpin tersebut untuk bisa mewujudkan. Jadi legalitas yang jelas gitu, Bang Jimmy. Mudah-mudahan ya. Iya. Pemimpin kita yang ini jelas. Lalu Islam itu apa ya, Pak? Maksudnya ini pertanyaannya adalah bagaimana sudut pandang Islam? Maksud saya gitu. Ya, maksudnya dari sudut pandang Islam tentang politik tadi kan saya sudah bicara panjang lebar nih. Ya. Panjang lebar tentang politik, pengertian politik, apa itu politik dan bagaimana mewujudkannya. Harus ada pemimpinnya, presidennya, wewenang, kekuasaan, kedaulatan, dan legalitas, ya kan? Nah sekarang dari sudut pandang Islam itu seperti apa? Apakah politik itu ada? Tadi saya katakan secara tekstual, secara bahasa, politik itu tidak ada. Yang ada di Islam itu ada siasat. Siasat, tekan siasat. Dan di Al-Quran sudah memberikan isyarat atau siasat untuk kita harus dan mungkin hukumnya wajib berpolitik. Kenapa? Karena di agama Islam itu kita harus punya pemimpin. Kita harus punya presiden, kita harus punya gubernur. Dan di Islam dulu kita kenal khalifah. Atau Amirul Mukminin, pemimpin daripada umat Islam.
Ya kan, sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamahal insan innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya aku telah mengamanatkan kepada aradnal amanata ala samawati, kepada langit, wal ardi, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung. Mereka nggak sanggup memimpin. Fa'abaina ayahmilaha wa asbaqna minha wa hamahal insan, tetapi insan manusia sanggup menjadi pemimpin khalifah di muka bumi ini. Subhanallah. Jadi walaupun Allah mengatakan bukan politik, silakan tafsir. Cuma tafsirnya kemungkinan besar ya umat Islam harus punya pemimpin. Jangankan bernegara, kepala rumah tangga aja mesti ada pemimpin, kepala rumah tangga. Kita pergi dalam perjalanan jauh bertiga, itu mesti ada salah satu jadi pemimpin. Ya kan? Bagaimana kita berbangsa bernegara kalau tidak ada pemimpin? Itu suatu hal yang tidak mungkin. Jadi pemimpin itu suatu keniscayaan untuk kita mesti ada pemimpin. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala rabbuka lil malaika, berkatalah Allah kepada malaikatnya, ini ja'il fil ardi khalifah, aku akan menjadikan manusia anak cucu Adam menjadi khalifah, pemimpin. Ya kan? Ini udah perintah kita jadi pemimpin. Yang jadi masalah apakah kita akan memimpin suatu negara Islam? Tidak harus. Islam tidak harus membuat negara Islam syariah, tidak harus. Yang penting kita masyarakatnya Islami. Yang penting ini kekuasaan, ini negara tidak menghalangi umat Islam untuk menjalankan beribadah sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana Undang-Undang Dasar pasal 29, negara menjamin untuk kita beribadah sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Itu Pak Jami. Kemudian yang selanjutnya, maaf saya lanjutkan, yaitu di Islam itu juga Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minu ihwatun, orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhir wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi damaikanlah saudaramu apabila terjadi perselisih paham. Dan yang bisa mendamaikan Poso, yang bisa mendamaikan Ambon, yang bisa mendamaikan tragedi Sampit, Madura dengan Kalimantan, betul nggak? Itu siapa? Ya pemimpin yang punya kekuasaan. Ya berarti kan kita harus punya pemimpin yang megang kekuasaan. Dan kemudian di dalam Islam juga ada ayat yang mengatakan fastabaqul khairat, berlomba-lombalah untuk kita berbuat kebaikan. Dan dalam pemilu Pilpres kemarin kita telah berlomba-lomba, kita sudah terpilih presiden kita. Dan hari ini dan seterusnya kita akan berlomba-lomba untuk pilkada, untuk pemilihan gubernur. Nah, ini adalah pilkada ini untuk berlomba-lomba kita berbuat baik ke masyarakat umat. Dan sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat kepada manusia lainnya. Jadi banyak sekali hal-hal di Al-Quran itu yang memang mengisyaratkan untuk kita berpolitik. Betul sekali. Ya, terakhir sekali lagi, selagi saya masih ingat, yaitu di Al-Quran juga ada ayat yang mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah, saling membantu, kerjasama untuk takwa, untuk kebaikan. Subhanallah. Dan jangan tolong-menolong, saling bantu-bantu untuk bersama, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kita saling bersama atau mendukung, tolong-menolong untuk pribadi, untuk kita berbuat kecurangan dalam pemilihan atau pemilu. Kita untuk mendapatkan kekuasaan, kita tolong-menolong, kita mendukung daripada orang yang tidak layak, tidak pantas yang kita dukung. Ini secara umum daripada Al-Quran, secara dalil, walaupun tidak ada secara teks mengatakan politik, tetapi secara isyarat dan jelas, ya kita harus berpolitik. Tadi pertanyaan saya sekali lagi Pak, untuk yang tadi Bapak katakan. Kurang keras suaranya. Tadi pertanyaan saya sekali lagi dari saya Pak Dedi. Iya, siap.
antara yang tadi Bapak katakan, ya kan. Ya. Jadi di segmen yang salah satu Pak Didi tanyakan tadi, ya kan, bahwasanya kita saling membantu, Ya. ya kan, dan tidak untuk mementingkan pribadi, tapi Ya. bahkan malah lebih banyak kalangan-kalangan pejabat, Iya, iya. ya kan, kalangan mungkin ya setara menteri, Iya, ya, iya, iya. itu hanya mementingkan pribadi sendiri. Itu bagaimana menurut Pak Dedi? Ya, kalau misalkan Pak Jimmy lihat sekarang ini politik itu udah jauh dari definisi ilmu daripada politik itu, pengetahuan politik itu tersebut. Jadi politik itu secara ilmu pengetahuan itu sangat baik dan sangat mulia. Bagaimana kita mewujudkan negara yang aman, damai, adil, dan makmur. Betul. Tapi kenyataannya adalah yang makmur itu adalah presidennya, menterinya, pejabatnya. Nah, betul Nah sekali, ini Pak. kan, nah ini yang namanya kalau dalam pemahaman saya ini adalah namanya penyimpangan atau suatu penyakit daripada politik. Jadi politik juga ada penyakitnya. Betul, Ini betul. adalah penyakit politik. Ya, kalau di kepolisian ada penyakit masyarakat, ini penyakit politik. Penyakit-penyakit daripada elit-elit politik, ya kan? Jadi mereka itu kenapa seperti itu? Kenapa mereka itu sangat jahat, sangat kotor, sangat korup, mereka kenapa? Karena yang pertama, mereka berpolitik itu tujuannya itu udah beda. Betul. Mereka tujuannya bukan untuk memakmurkan rakyat dan bangsa Indonesia, justru mereka itu memakmurkan dirinya. Betul. Keluarganya, kelompoknya, partainya, orang-orang dekatnya, nepotisme. Betul. Yang sekarang kita sangat melihat, menyaksikan sendiri. Betul. Yang reformasi yang kita gadang-gadang menurunkan Pak Harto untuk nepotisme sekarang berulang kembali. Betul. Bukan berarti saya setuju atau tidak setuju, kita bicara secara umum, secara kasat mata, betul nggak? Mereka sudah memperkaya diri sendiri untuk kepentingan pribadi. Betul. Sedangkan rakyatnya, jadi terbengkalai. Ya, terbengkalai. Jadi mereka itu tidak fokus lagi, tidak fokus untuk mensejahterakan rakyat, justru fokus mensejahterakan kelompoknya. Betul. Nah ini penyakit. Nah ini yang menyebabkan ilmu politik atau politikus itu menjadi tidak baik di mata masyarakat. Itu seperti itu. Dan juga yang berikutnya, yang ketiga, yaitu penyimpangan daripada politik, penyakit politik tersebut adalah kekuasaan itu hanya sebagai alat untuk melanggengkan atau mengamankan daripada bisnisnya, bisnis daripada oligarki, daripada bandar atau cukong-cukong atau para konglomerat, yang istilahnya itu menjadi predator politik. Mereka jadi memakan, menguasai daripada kekuasaan bertingkat presiden pusat maupun sampai tingkat daerah. Nah ini suatu penyimpangan, dan yang paling sangat saya prihatin untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menjadi presiden, untuk menjadi gubernur, untuk mendapatkan kedudukan atau kedaulatan, itu mereka menghalalkan segala macam cara. Betul. Jadi sehingga legalitasnya secara undang-undang itu mereka itu menyampingkan legalitas. Jadi misalkan ada KPU, ada KPUD, ada Bawaslu, maaf ya, ini kesannya hanya stempel aja. Hanya stempel, hanya gimana ya? Ini hanya untuk sebagai stempel. Hanya sebagai untuk mengokohkan, untuk mengukuhkan mau itu benar atau tidak, atau salah segala macam. Nah mereka jadi hanya sekedar, jadi ya tadi mendukung sesuatu yang memang tidak baik, tidak pantas, atau kecurangan dalam pemenangan pemilu atau pilkada. Intinya legalitasnya dipertanyakan. Itu suatu penyakit dari mungkin seperti kayak Pak Didi tadi, stempel itu hanya formalitas. Lalu selanjutnya, bagaimana solusi ke depan untuk pilkada ini dan politik Islam ini, Pak?
Ya, baik, siap. Sekarang hari ini kita sudah masuk ke tema solusi. Ya kan? Nah, ini sangat penting sekali. Jadi, untuk kepada kaum muslimin muslimat, para ulama, kiai, habaib, dan para pemuka Islam, ormas Islam, dan tokoh Islam di mana saja berada, ini solusi sangat penting. Ya kan? Sudah saatnya umat Islam bangkit. Betul. Umat Islam bangkit. Ormas Islam, partai Islam, udah saatnya bersatu, bersinergi. Betul, betul sekali. Iya, kita harus bangkit dari tidur panjang kita. Ya kan? Ini kemerdekaan, ini mayoritas umat Islam. Ya kan? Untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Ya kan? Kita tidak boleh buta politik. Betul. Kita tidak boleh buta politik. Ya kan? Jadi kita harus bangkit. Ya kan? Karena apa? Indonesia ini merdeka. Indonesia merdeka ini adalah karena perjuangan anak bangsa. Perjuangan anak bangsa. Daripada ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, yaitu Serikat Islam Dagang Islam yang dipimpin oleh Kiai Haji Samad Hudi, kemudian Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Asyid Asyari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Nasir, Muhammad Rum, itu adalah tokoh-tokoh Islam mereka. Untuk ini, untuk membangkitkan kemajuan umat Islam itu sendiri. Jadi kita tidak boleh jauh dari politik. Tidak, kita harus berpolitik. Kita ulama kiai harus kita mencari atau kader daripada umat Islam yang bisa menduduki daripada kekuasaan politik itu sendiri. Kalau umat Islam jauh dari politik, alergi dengan politik, akhirnya akibatnya adalah kekuasaan akan dikuasai, akan diduduki oleh orang-orang yang bodoh. Betul sekali. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang korup, orang-orang yang tidak peduli dengan rakyat bangsa Indonesia. Betul. Mereka jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat, mereka hanya sekedar calo-calo bisnis dari para investor asing. Investor asing. Mereka buat apa? Kita banyak anak bangsa yang cerdas, yang pintar. Kenapa Soekarno waktu dulu tidak mau bekerja sama dengan asing untuk menggali Freeport tambang emas? Ya. Karena Soekarno ingin anak bangsa sendiri. Kita harus yang menggali itu anak bangsa sendiri. Betul sekali. Ya kan? Tapi ini sudahlah yang lalu-lalu. Sekarang untuk hari ini dan kedepannya umat Islam mesti bersatu dan mesti bersinergi, baik itu dari partai Islam, ormas Islam, tokoh-tokoh Islam. Kita bersatu bersinergi untuk kemajuan, untuk kemakmuran, untuk keadilan bangsa dan negara Indonesia ini. Demikian saya rasa untuk sementara dari saya seperti itu, Bang Jimmy. Dan mungkin saya sedikit agak emosional, mohon maaf, karena memang saya sudah lama mengamati daripada perpolitikan Indonesia ini, dan juga saya juga pelaku dari politik itu sendiri. Ternyata memang suasananya itu sangat-sangat jauh daripada ilmu politik. Jadi hari ini kita bikin podcast, kita bikin YouTuber, apapun istilahnya di sosial media. Betul. Ya kan, mudah-mudahan ini bermanfaat lah. Amin. Khususnya bagi umat Islam dan khususnya bagi pengurus daripada Forum Ulama dan Aktivis Islam di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan, menjadi patokan, walaupun ormas Islam itu bukan partai politik, tapi ormas Islam, Forum Ulama dan Aktivis Islam akan mencetak kader-kader daripada formula yang akan menduduki 5 tahun, 10 tahun ke depan akan menjadi pemimpin presiden. Amin. Dan akan menjadi gubernur, akan menjadi pilkada di seluruh Indonesia. Tidak harus pengurus formula yang akan menduduki jabatan-jabatan tersebut, kita akan mencari atau mencetak atau mengkader. Dan disinilah kelemahan umat Islam, tidak ada kaderisasi. Ya kan, buat apa kita umat Islam mayoritas hampir 300 juta, tapi kalau dari partai-partai yang mencalonkan
ormas Islam yang hanya sebagai follower pendukung. Hanya target ormas Islam hanya sekedar menteri. Buat apa? Betul. Ya kan? Kita ormas Islam harus jadi presiden. Silakan partai-partai jadi menteri. Pengurus partai jadi menteri, kita balik. Betul? Setuju nggak? Iya, itu malah yang lebih bagus, Pak. Iya, itu seperti itu. Jadi ini, karena kita mayoritas, kita walaupun tidak punya uang, kalau kita tidak modal, bukan oligarki, tapi kita punya massa, kita punya suara. Jangan hanya dengan 100.000, 200.000 kita menggadaikan selama 5 tahun, kita sengsara. Betul sekali. Saya rasa cukup demikian, Om Jimmy, ya kan? Baik, siap. bincang-bincang kita dalam Formula TV channel ini sangat mengesankan sekali ya buat saudara semuanya dan juga sahabat dimanapun Anda berada, juga untuk PB Formula seluruh Indonesia. Mungkin buat semua saudara kita juga dimanapun Anda berada, ya kan, juga buat PB Formula di Indonesia, di seluruh Indonesia. Inilah sebagai bincang-bincang membuat bangsa kita ini nanti akan memberikan suatu bangsa yang baik dan bangsa yang akan maju ke depan dan mementingkan rakyatnya. Juga para pejabat dan menteri dan juga mungkin yang di atas ya, mungkin bisa memberikan suatu pandangan yang baik untuk masyarakat kita. Dan juga saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru alias Dr. Rizky Armanto. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.